Pemeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Toronde. Ernie pernah dimintai keterangan pada 24 Maret lalu saat perkara Rafael masih dalam tahap penyelidikan. Setelah menahan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi senilai 90.000 dolar Amerika Serikat, KPK kini membidik istrinya, Ernie Meike Toronde. KPK menemukan banyak aset Rafael yang diatasnamakan sang istri. Sebelum ditahan, Rafael Alun secara khusus berbincang dengan BTV, menegaskan bahwa istrinya memang kerap berkomunikasi dengan konsultan pajak. Nah, ini adalah salah satu, kantor konsultan pajak adalah salah satu perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Rafael Alun. Kita ikuti berikut ini. Saya tidak pernah berafiliasi dengan kantor konsultan. Apalagi kantor konsultan yang dituduhkan ini konsultan besar. Setelah saya coba cari tahu konsultannya apa, ternyata kantor konsultan ini adalah teman istri saya arisan. Jadi kalau sebetulnya PPATK bisa melihat secara jernih dan menyeluruh, itu bisa melihat bahwa transfer dari berbagai orang, ada 30 orang ibu-ibu, itu istri saya itu kebetulan jadi bendahara arisannya. Itu satu orang transfer 1.100.000, 1 juta untuk arisan, 100.000 untuk makan-makannya, konsumsinya. Itu bisa dilihat sebetulnya 30 orang transfer. Nominalnya 1 juta saja, Pak? 1.100.000. Nah, terakhir 2 juta, kalau nggak salah terakhir 2 juta. Nah, kebetulan pada suatu, ini asuransi, arisan ini sudah berjalan dalam waktu 3 periode, berarti sudah 3 tahun. Teman istri saya yang berprofesi sebagai konsultan pajak ini mendapatkan arisan, saat itulah istri saya transfer arisan ke yang bersangkutan. Itu 30 juta selama satu periode. 30 juta, Pak? 30 juta. Oh, jadi nggak besar-besar amat ya? Iya. Nah, hal inilah yang saya menjadi berpikir, kenapa hal ini dianggap sebagai TPPU atau ada transaksi yang mencurigakan antara istri saya dengan temannya yang notabene memang bekerja sebagai Saya sapa pakar tindak pidana pencucian uang, Fahrur Dalimunte. Selamat malam, Pak Fahrur. Malam, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi saya mau ini mungkin bagi yang nonton dan sebagian besar ibu-ibu pasti saat lihat barang bukti yang ditunjukkan ketika Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka atau diumumkan ya sebagai tersangka, ada lihat tas-tas yang bermerek itu. Apakah memang mungkin ada dugaan pencucian uang melalui kepemilikan tas mewah misalnya, atau Deputi Pencegahan KPK ketika itu pernah menyebut bahwa ini terafiliasi dengan perusahaan dan ada nama perusahaan tersebut, di perusahaan tersebut ada nama istrinya, istri Rafael Alun yang memiliki saham. Ini menjadi modus yang biasa dilakukan di tindak pidana pencucian uang atau bagaimana menurut Anda? Ya, Mbak Presiden. Rafael ini ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 12 huruf B besar ya. Jadi kalau ini pasal tidak berubah, ini kasus tidak akan bergerak kemana-mana. Jadi gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor itu tunggal. Jadi pihaknya itu tunggal, hanya penerima. Jadi tidak ada pemberi dan hanya penerima. Terkait dengan tadi disampaikan bahwa ada barang bukti tas, kemudian juga sebelumnya disampaikan safe deposit box, ada rumah di mana-mana. Kalau yang dipakai KPK tidak berkembang, ya, kalau yang dipakai KPK tidak berkembang, itu semua tidak akan bisa disita. Jadi di pasal 12 huruf B itu gratifikasi itu yang bisa disita murni hanya nilai gratifikasi atau nilai yang diberikan oleh seseorang atau suatu badan kepada pejabat atau penyelenggara negara. Jadi kalau dalam kasus ini berhenti di
Oke. 90.000 US. Oke, Pak Fahrul, apakah artinya dengan misalnya diumumkan bahwa yang ikut diambil saat itu kan diambil pada saat penggeledahan ya tas-tas mewah itu, kemudian disampaikan ke publik bahwa ada kepemilikan sejumlah saham di sejumlah perusahaan yang ada atau atas nama sang istri, itu berarti apakah KPK hendak menyampaikan kepada publik bahwa KPK tengah bergerak tidak hanya ke gratifikasi tetapi mulai menyasar ke tindak pidana jenis lain, yaitu misalnya tindak pidana pencucian uang yang tengah kita bicarakan malam ini? Saya kira arahnya ke sana ya, dan saya mengapresiasi kalau KPK akhirnya arahnya ke sana. Karena memang begitu, untuk kasus ini, kalau KPK mengawali kasus ini dari suap, pasti nggak akan bergerak, susah. Bisa jadi prosesnya bisa setahun. Kenapa mereka pilih pasal 12 huruf B lebih dahulu? Karena ini pembuktiannya sangat mudah. Penyelenggara negara dapat duit, udah terbukti. Sehingga nanti dia harus membuktikan sebaliknya apakah duit itu hak dari suap atau enggak. Ya. Cuma kalau dari awal ini sudah suap disebut, itu akan sulit pembuktiannya karena harus menemukan dulu siapa yang memberi, pemberinya dalam rangka apa, tujuannya apa, wajib pajaknya siapa, dan seterusnya. Jadi saya kira KPK saat ini menetapkan tersangka dengan pasal 12B besar, tujuannya adalah untuk mengungkap kasus ini sehingga ada pasal-pasal lain yang mengikuti, apalagi dengan tadi disebutkan bahwa ada beberapa barang bukti dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Saya kira dari tanda-tanda itu KPK nggak akan berhenti hanya di 12B aja. Oke, tapi memang apakah umumnya memang tindak pidana korupsi jenis gratifikasi ini di banyak kasus sebelum-sebelumnya memang kemudian bisa dengan mudah itu diperluas menjadi dugaan suap, diperluas menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena sedari awal ini kan kasus yang tidak kemudian menjadi perhatian publik karena kemudian sudah masuk ke tahapan penyidikan, tapi sejauh sebelum masuk penyelidikan pun ini masih dalam tahapan verifikasi harta pun itu sudah menjadi perhatian publik. Dan tadi yang saya katakan, yang disampaikan ke publik kan adalah soal kepemilikan perusahaan, terafiliasi dengan perusahaan tertentu, punya saham, punya barang-barang yang tidak dilaporkan ke laporan harta kekayaan negara atau LHKPN. Ya, jadi sangat mungkin ya, karena memang juga korupsi itu merupakan salah satu tindak pidana asal atau predikat kram dari tindak pidana pencucian uang. Jadi mau pasal berapapun yang mereka gunakan, sepanjang itu tindak pidana korupsi, maka itu bisa dijadikan sebagai tindak pidana asal untuk dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang. Cuma satu catatan saya, Mbak. Jadi dalam sejarahnya, menurut ini kan tadi besok istrinya akan diperiksa. Yeah. Istrinya bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau memang tidak terlibat langsung, karena dia bukan penyelenggara negara. Itu yang paling mungkin adalah ketika diterapkan pasal 5 TPPU. Atau TPPU pasif, orang yang menerima, menikmati, menerima titipan dan seterusnya. Itu yang paling mungkin untuk bisa menjerat istrinya. Tapi pertanyaannya, sepanjang sejarah yang pernah saya pelajari selama ini, itu KPK sampai saat ini belum pernah ada menetapkan tersangka dengan TPPU pasif, pasal 5 TPPU, belum pernah ada. Ya. Sebelumnya itu banyak kasus-kasus sebelumnya, misalnya kasus Lukas NMB ada artis disebut, kasus-kasus sebelumnya banyak artis disebut. Itu sama sekali mereka tidak pernah dijerat oleh hukum tindak pidana korupsi maupun tindak pidana. Itu kenapa alasannya, Pak Fahrul? Tidak cukup bukti untuk menjerat mereka atau? Itu yang saya juga masih belum paham, tapi dari penelusuran yang saya peroleh, selama ini penyidik agak prihatin hak asasi manusia. Dia istri, dia masih punya anak dan seterusnya. Padahal dalam hukum harusnya pertimbangan itu tidak perlu. Itu nanti bisa dipersidangan sebagai bahan untuk meringankan. Tapi untuk tidak menetapkan orang sebagai tersangka TPPU pasif, saya kira itu adalah hal yang mundur dari perkembangan tindakan anti pencucian uang di Indonesia. Ini menjadi kita coba spesifikkan ke konteks bisa jadi para pasangan hidup atau para istri nih. Jadi kalau misalnya apakah memang pembelian barang-barang mewah, pembelian properti yang kemudian dibeli untuk dan atas nama kita, kalau asal uangnya memang
tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tadi spesifik dari atau berasal dari atau tujuannya memang mencuci uang ya, untuk pencucian uang, apakah itu kalau kita tidak tahu bahwa itu tujuannya, kita sebagai yang diberikan barang-barang yang diduga tujuannya untuk mencuci uang itu bisa dijerat, Pak Fahrur? Sangat bisa. Jadi indikatornya di dalam pasal-pasal tersebut itu ditentukan mengetahui atau patut menduga. Mengetahui atau patut menduga? Ya, sebagai istri atau sebagai orang yang kita harusnya bisa menilai. Ini misalnya orang eselon 3, gajinya maksimal cuma 50 juta misalnya ya. Kemudian dia tiba-tiba beliin rumah harganya 65 miliar. Itu kan harusnya masuk kategori patut menduga. Ketika dia patut menduga dan masih menikmati itu, maka dia bisa dijerat dengan pasal 5 TPPU atau TPPU pasif itu. Oke. Kalau saya coba bawa ke konteks kasus Rafael Alun ini, kan dari awal disebutkan bahwa karena saya sempat mewawancarai Rafael Alun, dia mengatakan bahwa iya saya punya sejumlah warisan, kemudian ada usaha juga yang memang ia akui melibatkan istrinya atau di atas nama istrinya, sehingga kemudian tidak bisa dikatakan bahwa satu-satunya sumber penghasilan dari keluarga itu adalah dari gaji seorang Rafael Alun, tetapi dari beberapa sumber yang tadi saya sebutkan, Pak Fahrur. Ya, jadi kalau itu memang nanti di dalam undang-undang kita, undang-undang tindak pidana korupsi, jadi beban bagi si tersangka dalam hal ini Rafael untuk melakukan pembuktian terbalik ya. Jadi aset-asetnya dirampas, disita, kemudian dia harus atau wajib untuk membuktikan kalau ingin menggunakan haknya untuk memperoleh hak-hak atau aset-aset yang diperoleh secara sah. Jadi dia dikasih kesempatan di tahap penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Jadi misalnya kalau kasus ini dia disangka tindak pidananya dari 2012 kalau nggak salah sampai 2022 atau 2023. Maka nanti yang paling mudah adalah misalnya dia ada tanah. Kalau itu tanah diperoleh 2011 misalnya atau 2010 dan dia bisa buktikan ada sertifikat tanah itu saat itu, maka tanah itu bisa dikeluarkan dari aset yang disita. Jadi ini peran penting dari timnya Rafael dan keluarga itu bisa membuat data list yang mana harta-harta yang sebenarnya diperoleh sebelum 2012 ya. Atau explain well. Oke. Pak Fahrur, hal lain juga tadi yang sempat saya tanyakan ketika mewawancarai Rafael Alun adalah soal besaran. Tadi di salah satu wawancara yang saya lakukan, Rafael Alun mengakui memang ada istrinya memang terkait dengan salah seorang konsultan pajak yang punya perusahaan konsultan pajak, tapi kaitannya atau hubungan mereka adalah dalam konteks satu arisan. Arisan saya tadi mungkin Anda dengarkan, saya coba tanyakan benar apa besaran hanya 1,1 juta yang menurut yang mungkin saat ini sudah 2 juta. Para penyidik atau penegak hukum biasanya menduga jika ada tindak pidana pencucian uang, apakah melihat besaran uang yang berputar atau ya ada dalam kaitannya dengan misalnya saya diduga ada tindak pidana pencucian uang dengan orang lain, itu dilihat besarannya. Kalau dikalkulasikan kalau hanya 10 orang berarti hanya 33,33 juta konteksnya kalau arisan yang contohnya tadi ya. Sekecil itu dalam tanda petik, kita tidak mengecilkan uang yang diduga dicuci ya, tetapi apakah ada ukuran tertentu misalnya harus dalam ukuran beberapa miliar atau bagaimana? Sebenarnya tidak tergantung pada besar kecilnya uang. Jadi yang masuk dalam kategori pemeriksaan di PPATK adalah transaksi yang mencurigakan, transaksi yang tidak sesuai dengan profil, anomali pergerakan uang. Jadi indikator-indikator itulah yang menjadi bahan untuk kemudian bahan atau dasar kemudian untuk menyimpulkan apakah itu tindak pidana pencucian. Ya, Pak Fahrur, Anda ingin mengatakan apakah ketika ini menjadi data yang disajikan oleh PPATK berarti memang besarannya tidak uangnya tidak kecil jumlahnya, artinya gitu ya? Kalau sudah dipantau oleh PPATK berarti uangnya bukan yang tadi disebutkan 1 juta dulu. Bisa lebih besar dari itu ya, Pak Fahrur?
Pak Fahrur? Ya, tampaknya kami ada apa? Ya, saya bisa mendengar suara Anda, tapi visual Anda tampaknya. Halo? Ya, Pak Fahrur, bisa dilanjutkan sedikit saja? Ya, jadi kalau tadi dia masuk ke PPATK, berarti yang dianalisis oleh PPATK dan PPATK kemudian menemukan ada transaksi mencurigakan bukan 1, 2, 3 juta atau uang arisan tadi. Berarti ada transaksi lain yang lebih besar daripada itu, yang mencurigakan daripada itu, sehingga jadi perhatian dari PPATK maupun Kementerian Keuangan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Rafael, itu saya kira sudah dikesampingkan dalam analisis transaksi keuangan di. Oke, jadi kalau angkanya hanya 1 juta, 1,5 juta, 1 juta 100, 3 juta, 2 juta itu tidak mungkin bisa dikesampingkan oleh PPATK. Ini berarti Anda patut menduga ada uang yang lebih besar dari itu yang kemudian masuk dalam laporan hasil analisis PPATK. Pak Fahrur, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu bagaimana kasus ini bergulir di KPK karena saat ini masih ada satu-satunya tersangka adalah Rafael Alun Trisambodo. Terima kasih buat Anda sudah bergabung bersama kami. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton obrolan malam. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok.